kami dari LPM Dinamika, saya Zainina dan ini rekan saya Sikon. Kami mau tanya-tanya Mbak Masnya nih perihal audiensi yang katanya sempat diadakan di Fuadah tadi. Sebelumnya Masnya boleh perkenalan diri dulu. Oh iya, perkenalkan nama saya Azim Budi Prayoga, selaku dari Senat Mahasiswa Fuadah. Langsung aja. Ya, langsung. Oke. Mungkin kalau audiensi itu sebenarnya kalau dikatakan jadi titik terang itu belum terlalu intens lah tadi pembahasan. Cuman ya lumayan udah ada sedikit kejelasan mengenai rencana-rencana yang apa sih yang menjadi permasalahan di jajaran pemangku kebijakan. Karena kan yang dari kemarin kita rasakan oleh mahasiswa itu kan kejelasan mengenai kita tuh sebenarnya mau PPL nggak sih, mau magang nggak sih, terus konsep magangnya seperti apa tuh kita masih bertanya-tanya. Nah mungkin tadi ketika kita udah audiensi itu sudah ada beberapa jawaban mengenai rencana PPL yang akan diadakan. Itu kenapa kok sampai saat ini masih belum mendapat kejelasan yang resmi dari kampus, yaitu ternyata dari pihak akademik maupun dari pihak riset dari mereka itu masih terkendala oleh teknis di mana itu tabrakan dengan KKN. Sekarang kan teman-teman pasti tahu ya, KKN yang diadakan oleh LP2M itu kan kisaran Juli Agustus, kalau enggak Agustus ya intinya diwaktui dari bulan Juli sampai bulan Oktober. Nah itu sekarang yang dimana harusnya bulan-bulan ini akhir-akhir ini kan baru dari Fakultas Fuadah itu mau mengadakan magang. Nah mungkin jawaban dari beliau-beliau yang ada di sana itu tadi mereka sedang mengusahakan untuk meriset ataupun menembusi ulang, menghubungi ulang pihak-pihak yang akan dituju ataupun yang akan dibuat PPL oleh mahasiswa seperti itu. Kemudian dari para pemangku kebijakan tadi, apakah ada niatan ingin mengonfirmasikan ulang kepada para mahasiswanya yang sedang kebingungan? Oh ya, tadi sebenarnya itu ya ini gimana ya, bukan aku mau menjustifikasi atau gimana ya, cuman dari mereka itu sebenarnya minta waktu. Ya udah, dari teman-teman yang lain tetap kita berusaha mencari informasi yang lebih dengan cara tadi sempat dari teman-teman meminta untuk segala sesuatu informasi yang masuk segera diinformasikan ke mahasiswa. Tapi kalau menurut saya ya tanggal berapa ya? Kalau untuk konfirmasi lebih lanjutnya mereka belum menentukan hari lagi. Cuman hanya sebatas secepatnya. Kemudian dari kejelasan dari pihak kampus yang diminta dari pihak DEMA sendiri itu boleh disebutkan apa aja? Kalau tepatnya bukan hanya DEMA ya, dari jajaran Ormawa. Tadi itu kan pertemuan yang dilaksanakan itu kan bukan hanya dari SEMA, cuma dari perwakilan mahasiswa umum ataupun ketua angkatan, di mana angkatan yang terdampak ataupun yang akan melakukan magang ini, yaitu angkatan 2. Kalau permintaan yang diminta itu sebenarnya mudah nggak? Prosesnya atau rencana PPL ini diperjelas lagi ataupun secara sistematis lagi. Ya mungkin dari mereka sudah menganggap sistematis ataupun rencana-rencana KKL ini PPL ini udah tersusun. Cuman kan dari pihak kita ataupun mahasiswa, teman-teman mahasiswa itu kan merasa bahwa PPL ini nggak ada kejelasan karena emang sosialisasinya tidak jelas, kemudian kayak mekanismenya seperti apa, pengumuman yang resmi dari fakultas seperti apa kan belum jelas. Makanya permintaan dari teman-teman saya selaku penyambung lidah ya meminta agar fakultas itu lebih intens dalam menge-share informasi atau lebih jelas, lebih detail lah. Soalnya emang sampai sekarang pun pihak fakultas itu nge-share atau mensosialisasikan, menginformasikan terkait magang ini hanya sebatas rencana bulan ini aja, belum sampai ke tanggal-tanggal seperti
seperti itu. Ya itu lagi mereka tetap kalau ditanya tetap kembali lagi ke proses apa namanya, lagi proses itu tadi, iyalah malah jadi masalah gitu. Kemudian harapan dari masnya sendiri buat apa para pejabat mau kebijakan itu seperti apa? Ya mungkin mohon maaf para pimpinan yang di atas atau Fakultas Wadah, mungkin harapan kami dari mahasiswa umum dan juga Ormawa itu selagi-lagi saya berharap untuk sosialisasi ataupun informasi yang masuk dari pihak luar ataupun dari mana yang menyangkut kegiatan mahasiswa itu diinformasikan atau dikomunikasikan kepada mahasiswa itu secara detail, pertama detail, kemudian secara jelas, gamblang. Jadi mahasiswa itu tidak ada lagi mahasiswa yang kebingungan. Sekarang kalau kita dari Ormawa ditanya oleh mahasiswa seperti apa, ketika pejabat atau pemangku kebijakan nggak bisa menjawab, ya terus kita mau jawab dari mana kan? Sepertinya cukup itu saja ya Mas. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mohon maaf karena kami juga mengganggu waktu. Iya. Dan rekan-rekan saya, kami dari Lembaga Pers Mahasiswa. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas Amin. Iya, nama saya Muhammad Salim dari Proyek Ekonomi Semester. Oke, sebelumnya Mas udah tahu belum mengenai informasi KKN? Wah, gimana tuh Mas? Ya, kalau dari saya jadi sangat besar tanpa sanasi ini baru aja belum ada yang tiba-tiba ada informasi ini apa sih? Jadi sebenarnya ada kecemasan sendiri terkait informasi KPL yang sebenarnya kan kita hanya mendengar informasi terkait KKL bukan dari akademik, bukan dari dosen, bukan dari Kak Prodi, tapi kita hanya tahu dari mahasiswa. Dan itu pun bukan mahasiswa dari universitas sendiri, bukan dari fakultas sendiri. Kita maaf, saya sendiri dan teman-teman saya ya banyak mengeluh terkait informasi ini juga, mendengar terkait isinya ini juga dari teman-teman fakultas sendiri. Dan dari sana sudah tahu kita yang dari FEBI apa kabar gitu, belum ada informasi apa dan setelah teman-teman kelas berusaha komunikasi dengan AP2M dan ternyata barulah ada beritanya, barulah semakin jelas ternyata begini terus di Kapolri ternyata tidak. Jadi yang jelas dari saya pribadi dengan kondisi yang seperti ini sangat mencemaskan mahasiswa dan mungkin pesan yang harus kita sikapi dalam kondisi seperti ini yang paling utama tenang dulu sih. Jadi kalau kita terlalu kita langsung menjustis menyalahkan sana sini nanti tibanya kita malu sendiri. Jadi yang paling penting kita tenang dulu, cari dulu apa sih akar masalahnya dan bagaimana cari solusinya pelan-pelan, jangan langsung dan nantinya malah bikin hal. Masih sendiri ada harapan gimana? Ya, harapannya Kabrodi dari Ekonomi Syariah dan Dekan Ekonomi para Ferdi bin Salatiga dan khususnya untuk para pejabat yang ada di Universitas bin Salatiga, harapannya ketika ada informasi, saya mohon sekali di sini mengasih saran. Ketika ada informasi KKN, mohon informasikan kami dengan jelas dan jauh-jauh hari, karena kami juga mahasiswa biasa, kami punya tugas yang banyak juga, dan ketika ada informasi yang jelas dan arahan yang tertata, rapi dan tidak mendadak, maka kami pun bisa mempersiapkan tanpa dengan kepanikan. Berarti informasi sejauhnya Masnya tahu mau sudah dadakan? Sudah dadakan semua, bahkan ini pun perlu kesah dari bukan wadah ya, dari wadah dan sampai ya pasang dengan seperti itu, dan mungkin ini evaluasi buat mahasiswa pada juga. Harapan
kami juga jangan langsung terlalu over. Jadi ya kita sikap yang sedang-sedang aja, yang normal-normal aja, yang biasa, yang netral, jangan langsung sakit gitu aja. Dan ini saya juga belajar dari teman-teman akuntansi syariah, dan bagaimana sih menyikapi dengan adanya isu yang seperti ini. Yang di sini ribut, yang di sini udah siap KKN, yang di sini lagi ribut KKN, dan ternyata ada juga dari akuntansi, ternyata juga dia menyikapinya dengan tenang. Dia juga baru KKN, dia juga belum ada informasi magang, tapi sudah ada isu-isu KKN, tapi bisa menerima informasi itu dengan tenang dan dia anggap santai, dan cari celahnya di mana sih solusi yang tepat dan tidak salah kaprah dan tidak sakit. Untuk alhamdulillah, dan sampai saat ini setelah kami cari informasi dan juga teman-teman kelas, dan terima kasih untuk kelas D ekonomi syariah yang sudah membantu di terjun langsung ke LPN 2M, dan kami dapat informasi yang jelas sudah. Dan terima kasih kepada Dema dan serta HMTS ekonomi syariah sudah membantu terkait informasi ini, dan alhamdulillah semakin jelas arahnya, dan ternyata informasinya terkait KKN ada yang bisa disambi dengan apabila mau pun tidak, kalaupun dibarengi dengan KKN pun tidak. Ya, cuma ada yang kami sayangkan, kami harapan waktu kecil terputuskan oleh dengan kebijakan ini. Karena dulu waktu kecil, waktu SD, saya pengen ada di posisi kakak-kakak yang ada di KKN, mahasiswa yang ada di KKN. Kayaknya seru kalau dengan adanya minat isi, dengan banyaknya kegiatan dan saling interaksi dengan masyarakat lebih sering, dan terus beraktivitas dalam setiap harinya di lingkungan masyarakat, itu yang mendapatkan misteri yang lebih erat lagi dengan masyarakat, dan bahkan akan berkenal lebih dekat juga dengan masyarakat. Tapi dengan kebijakan yang seperti ini, dan tidak menyalahkan juga dengan kebijakan pemerintah pusat adanya efisiensi, maka ya mau tidak mau kita harus menerimanya, kita harus menjalani. Ya, yang penting kita jalani dengan tenang. Terima kasih ya, sama akan dinamika ya. Ini saya mengharapkan banget sebenarnya dari kemarin. Dinamika ada Messi. Kemarin udah nemuin LPM dari perubahan. Jadi pengen juga maju. Kebetulan kan kenal sama Mas siapa ya? Sama Tem. Mas Ramzi. Mas Ramzi. Saya juga kan dekat sama dia, akrab di DG. Dan kakak saya Mbak Najma, kami ingin tanya-tanya nih ke kakaknya mengenai informasi seputar KKN yang masih simpang siur. Dari kakaknya sendiri ini bagaimana informasi yang masih belum jelas ini? Jujur kami berdua ya. Sebelumnya ceritakan ini juga. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Syifa Sudara. Saya merupakan mahasiswi program studi sekolah Islam angkatan 2 yang merupakan juga pusat pembelajaran mengenai KKN ya. Kemudian dari informasi KKN sendiri, kakak ini udah tahu sejauh mana sih informasi yang diberikan dari pihak kampus itu? Apakah belum ada sama sekali atau bagaimana?
Kalau di aku ya Mbak, jujur kemarin aku malah explore sebenarnya mengenai KKN kayak kok ini udah strategi segini belum gitu, soalnya aku lihat teman-teman dari kampus lain itu udah kayak mereka keberangkatan KKN, terus ada juga yang udah mau selesai KKN-nya, soalnya udah dari bulan Juni sebelum Juni pokoknya itu udah berangkat itu enggak kayak wah gila teman udah nih di kampusku belum ya kayak gitu. Terus akhirnya aku sama temanku yang lainnya juga sama temanku ini nyari gitu loh infonya kapan. Terus juga kan kita itu baru besok Agustus ya. Agustus itu kita perlu berangkat magang, dan magangnya itu akhirnya ya enggak yang bareng gitu loh Mbak, yang bareng sama kayak tapi kok barengin gitu, jadi kayak ini gimana jadi bertabrakan gitu. Sedangkan kan kalau misal magang kayak itu dibarengin terus sama itu tuh harusnya udah masih itu dari tahun kemarin pribadinya lebih kita magangnya di sini, kayaknya di sini nih, terus kelompoknya siapa aja nih, kita tuh bisa lebih kayak langsung milih semuanya gitu loh Mbak. Kalau kayak ini kan jadi kerja 2 kali, terus kita juga yang plannya mau semester 7 besok itu tuh malah kayak waduh kayaknya nggak bisa sempro semester besok nih gitu loh Mbak. Berarti kemudian jauh ini sudah ada kayak tanggapan atau pernyataan resmi dari pihak kampus mengenai antara magang sama KKN ini bisa bareng, apakah sudah ada pernyataan resmi? Ini masih ada kayak dari sampai sekarang belum ada kejelasan yang sejelas-jelasnya gitu. tapi kita ada dijanjikan nanti kan Antara magangnya itu dibarengin sama sama informasi mengenai KKN. nah itu kan bingung ya tapi kok baru ya agak ya marah ya itu. Mungkin dari kakak-kakak ini ada nggak sih harapan atau pesan-pesan pada pihak kampus, pihak LPBM mengenai tidak jelasan KKN? Kalau menurut aku sih ini Mbak, belajar maksudnya ketika ini nggak apa-apa sih kita buat percobaan mungkin, tapi untuk kedepannya tolonglah diperbaiki, kasihan adik-adik kita yang kayak kita ini kayak digangguin banget gitu Mbak. Misalnya kita bingung ya Mbak, kita mau makan, aku mau kayak dulu, kalau dibarengin nanti fisiknya kita yang nggak kuat gitu, apalagi mentalnya kita kan nggak tahu di tempat makan seberat apa, di tempat KKN seberat apa, kita kan nggak tahu seperti itu. Nah kalau bisa itu dari pihak kampus tolong ada sosialisasi bareng-bareng dulu, itu tuh gimana sih mengenai KKN makan tuh gimana. Yang kedua, kalau ada apa-apa itu tuh jangan hanya dikit beberapa orang aja. Ini untuk internasional juga ya, kalau ada apa-apa itu jangan dikit beberapa orang aja. Ya udah kita sama-sama masuk di angkatan, ya kita harus juga bareng-bareng gitu loh. Ya kayak katanya kan adanya sosialisasi solidaritas gitu kan. Tapi mana sih solidaritas kalian kalau kalian emang enggak
mengedarkan informasi, malah nge-keep informasi sendiri. Contohnya kayak KKN yang kemarin itu ya Kak, KKN Kak yang KKN yang itu sekarang tuh yang syaratnya itu mengenai si C, apa itu tuh Kak yang kemarin udah dilaksanain itu, pokoknya KKN itu ya Kak, nggak mau sebut dulu soalnya takut bermasalah juga. Nah itu mereka yang tahu mereka sendiri Kak, nggak yang berani mana ini kan harusnya kalau misal kita mau bareng ya udah terus bareng aja gitu, nggak usah yang ini harus saya foto ini belum saya sebenarnya kalau kita ada karena kan menjawabnya itu belum menjawab sepenuhnya. Saya tanyakan. Terima kasih. Jurusan Pendidikan besar. pendidikan pendidikan. Nah kalau boleh tahu nih, apa udah tahu belum sih mengenai informasi mengenai KKN ini? Untuk informasi masih simpang siur. Oh masih simpang siur ya. Kalau Mas? Kalau dari saya pribadi, KKN memang sudah diumumkan jauh-jauh hari untuk mobilitas kami. Hanya saja teknisnya belum dijelaskan dengan secara organisasi. Dan juga model KKN di tahun ini beda dengan KKN reguler. Karena KKN kami, fakultas kami bersifat integritas, yaitu penggabungan KKN dengan PLP, jadi langsung terjun ke sekolahnya. Jadi bukan reguler yang ada poskonya itu enggak. Jadi berangkat pagi pulang sore sama kayak gitu. Mungkin boleh dijelasin Mas itu gimana sih maksudnya? Jadi nanti kita terjun ke sekolahan. Jadi ya sama. Sebenarnya hanya praktek mengajar. Harusnya kan PPL atau PLP, sekarang PLP itu hanya beberapa bulan aja. Nah, tapi ini full dilakukan 1 semester. Ya, jadi seperti KKN, tapi langsung ngajar 1 semester. Tapi entah teknisnya bagaimana, memang belum dikasih tahu sama pihak universitas. Berarti teknisnya masih belum dikasih. Yes. Gitu. Terus kalau tanggapan Mas sendiri mengenai ini kan informasinya masih belum jelas dan masih simpang siur. Kalau dari tanggapan Masnya sendiri gimana? Mungkin ada harapan atau? Ya mungkin segera saja beritahu pada pertama di fakultas TIK. Oke. Sebenarnya udah ada surat edaran yang keluar sih tentang pembekalan, yaitu di minggu pertama, pekan pertama dan pekan kedua bulan depan itu ada pembekalan untuk fakultas kami. Oh baru tahu. Nah itu. Bisa beda-beda nih Mas padahal seperti. Iya, dia nggak buka grup. Di KKN aktif aja. Ya mungkin itu aja yang inovasi dari kami. Berarti informasi yang Mas dapatkan baru Iya baru itu aja. Oke siap. Sebelumnya terima kasih banyak Ya, Mas atas jawabannya dan sama-sama. ketersediaannya untuk kami wawancara ini. Ya. Terima kasih.